welcome to you know what? Wait. Ini iya, coba lu sekali-sekali. Ya, lu yang bilang welcome to-nya. Ya, sebagai gantinya gue bakalan bacain topiknya semua ada. Sebagai ganti gue yang bakalan bacain topiknya. Nah, sekali-sekali gitu. Oke, welcome to Kizu. Ya, merayakan Kizu kelima. So ya, Ryzen 7000 series sebentar lagi coming release soon guys. And harganya ada beberapa yang turun. Ini menarik. Oke, ini menarik. Oke, habis itu dari Honkai Kevin Playable. Kevin Playable saudara-saudara. Ya, Clown Teresa loh. Teresa juga ada nampak. Ya, aku nggak tahu sih bakal gue kasih spoiler apa nggak usah sih. Mungkin soalnya gue nggak bisa menghentikan word gue. Oke, kita lanjut aja. Crossing Void katanya tutup server. Well, kinda not surprised I guess. So yeah. Dan juga ada beberapa berita yang lumayan ramai dari game review Starlink. Salah satunya akhirnya banner movie dilanjutkan lagi setelah sekian lama. Dan juga ada new karakter untuk trophy review bulan ini. Oke, menarik. So ya, langsung aja. Let's roll the intro. Oke, Ryzen 7000 series AM5. Oke, gue sumpah, gue kalau misalnya ngerakit PC saat ini gue kayak orang gila sumpah. Antara nunggu Raptor Lake, nunggu Ryzen, apalagi nunggu Intel GPU. Stres itu nunggunya. Stres Jo, sumpah lu sendiri coba di posisi orang-orang di luar sana. Yang mana mah itu? Raptor Lake dari jauh-jauh tahun udah diumumin. Udah banyak leaks-nya bertebaran. Giliran udah mau Raptor Lake. Minggu lalu pun kita ngasih leaks Raptor Lake kan? Ya, Kizu minggu lalu kami udah ngasih ini bocoran Core i5-nya bahkan dapat berapa tuh 50% improve core count ya? Iya, gila. I mean itu masih leaks, jadinya mungkin aja bakalan ada kesalahan karena leaks, but again dan Ryzen tiba-tiba Ryzen, you know what? Let's go. AM5. So ya, langsung aja gue bakalan ngebahas AM5 alias Zen 4 alias Ryzen 7000 series. Terserah sih kalian mau manggilnya apa. Teknologi Zen 4 mau kalian panggil AMD Ryzen 7000 series atau kalian mau panggil soket AM4 generation, AM5 generation, terserah. Yang mana pun bener kok, gak ada bedanya, gak ada salah, semuanya sama-sama bener. Kalau kalian tanya 6000 series kemana, bagian kalian nggak tahu 7000 series sama 6000 series itu sama-sama seri terbarunya, cuman 6000 series khusus untuk laptop, which is aneh. AMD memutuskan melakukan hal seperti ini. Sampai Intel kan? Iya kah? Enggak sih. Intel punya yang khusus laptop. Enggak sih, tetap G12 ya, bisa mereka sama, kalau misalnya nggak dipisah. Gitu. Nggak dipisah, kalau AMD kan aneh banget. Tiba-tiba mereka pisah. Biasa. I mean to be fair, untuk di laptop AMD sama Intel sama-sama kind of fuck up sih ini line up namanya. Cuman kayaknya kayak ini AMD ingin memperburuk situasi, but here we go I guess. Here we go. So ya, AMD Ryzen 7000 series ini bakalan pakai 5 nanometer teknologi dan bakalan rilis September 27. So, bulan ini sekitar I don't know, ini direkam tanggal 2. 25 hari lagi. So ini pakai code name Raphael. Kode name ini AMD unik-unik ya. Cuman gua kalau kode name gua lebih suka kode name Intel sih, karena keren. Skylake, Raptor Lake, Arly Lake, kalian sih. Tahu sih? Mereka pencinta alam. So ya, langsung aja. Ryzen 9-nya sama kayak yang 5000 series, sama-sama punya dua. Ada yang 9000 doang, ada yang 950, ada yang 900 doang. So yang 950X itu bakalan punya 16 core dan 32 thread, sama kayak gen sebelumnya. Cuman di sini akhirnya AMD telah ngebreak 5 GHz barrier yang selama ini mereka susah banget ngebreak. Mereka nggak tanggung-tanggung, bukan cuman berhasil lewati 5 GHz yang selama ini mereka susah banget untuk tembus, tapi langsung tembus ke 5,7, which is gila banget. Dan seperti biasa gua lupa ganti screen, sorry guys, ini dia. So ya 5,7. Gak pernah nyentuh 5 GHz, sekali nyentuh nyaris 6 ya. Gak Aduh. Mereka bakalan punya 80 MB cache dan TDP-nya 170 watt. But again,
TDP itu adalah sebuah hal yang nggak punya sistem alias standarisasi yang bener-bener waras, yang bener-bener jelas. So ya, TDP di AMD dan Ryzen itu nggak sama sistemnya perhitungan. Jadi untuk TDP nggak usah kalian pikirkan sampai prosesornya benar-benar rilis dan benar-benar udah diuji coba, kita nggak bakal benar-benar tahu. Aslinya narik berapa kita nggak bakalan benar-benar tahu. So untuk yang 7900X biasa itu sama juga 12 core 24 thread. So untuk core count kagak berubah, core count-nya tetap sama, which is okay, no problem. I mean sebenarnya Ryzen 5000 series juga tetap menang dari Alder Lake terhadap hal-hal yang ngandalin real core. Karena kan Alder cuma 12 core ya. Alder Lake cuma 12 core kan yang lainnya. Iya. 12 atau 14. Intinya nggak 16 core sih, ingat gua Alder Lake yang i9 nih 12900-nya. So AMD tetap menang untuk core count-nya, tapi nggak tahu menurut bocoran seperti kita tahu Alder Lake itu katanya bakal ngegas gila-gilaan di core count. But I don't know. Dan ya, Simon bisa bacain coba spek yang Ryzen 7-nya. Ryzen 7 8 core. Woi. Kan? Oh, oke. Silakan. Gua pikir tadi ada dua versi Ryzen 7. Ryzen 7 7700X. Ya. 8 core 16 thread. Ya, standar 77 selalu 8 core sih. Case-nya 40 MB kan? Ya, 60. TDP-nya 105 watt. Ya, yang dan itu 5,4 GHz base 4,5. 4,5. Iya, 4,5. Dan kalau misalnya kalian yang kasih bingung kenapa Ryzen yang 16 core itu 4,5 base-nya, sedangkan Ryzen yang 9 yang 7900X itu 4,7 base-nya, karena jumlah core-nya lebih banyak, lebih susah ngasih base clock yang tinggi. So there's that. Habis itu Ryzen 5 7600X 6 core 12 thread, oke, sama kayak Alder Lake. 5,3 wait, berarti generasi sekarang itu 5 semua. Aku mau coba tengok i5 deh. i5 Alder Lake udah nyentuh gak ya? 5. Apa kodenya? 12.600 ya? Ya, 12.600. Oke, 12.600K prosesor Intel. So no, belum, masih 4,9 Max Turbo. And meanwhile 5,3. And not to mention Base-nya lo lihat. Base-nya cuma 4,7. Hampir nyentuh. ya. Max-nya. Tapi ingat, kita nggak bisa nengok cuma dari clock doang, karena arsitektur itu penting banget. Dan seperti kita tahu, arsitektur Alder Lake itu kayak monster beneran itu. Makanya gue bilang, kehadiran Alder Lake itu benar-benar mengubah dunia perkomputeran secara dahsyat. Dan ini untuk first release itu masih seri X doang, yang non X dan yang G masih belum diumumkan sama sekali, belum ada leak juga. Sama kayak pertama kali ada leak rilis itu cuman K doang, yang non K sama yang ininya yang apa sih? KS? Bukan KS tuh yang kayak punya aku pakai apa sih? F yang seriesnya juga nggak ada diumumin. Setiap kali prosesor baru rilis tuh biasa kayak gitu, yang seri K-nya dulu kalau Intel, kalau AMD seri X-nya dulu, baru setelah itu nyusul berapa bulan kemudian. So kalau kalian bener-bener pengen rakit PC cepat untuk low budget, tetap yang mimpin Intel dengan i3 Alder Lake mereka yang bener-bener harganya bener-bener. Men, gua pertama kali rilis serius harganya. Oh my god. Dan ya, sedangkan AMD cuman worth it kalau kalian mid. Kenapa? Soalnya yang Ryzen 5-nya kan juga mulai dari $300, so sekitar 4 juta probably nanti dirupiahkan, nggak tahu lah. So ya, AMD nyebut di sini untuk Ryzen 7000 seriesnya itu punya performa uplift sekitar 13%, dan untuk single thread performance gain-nya itu sekitar 29%. Itu menurut apa ya? But again, ini langsung dari AMD, so you must take it with a grain of salt. So jangan 100% percaya. Apalagi kalau itu Apple, karena selalu bohong ke graf mereka. Udah nih keluar roasting Apple lagi. Aduh, ya hari-hari roasting Apple. Kasih gue jarang roasting Apple, gue lebih sering roasting Genshin sama apa sih? Sama Nijigasaki. Oke. Ini dia inilah perbandingan untuk gaming performer. Ini dibandingnya sama generasi sebelumnya yang 5950X-nya si Ryzen. Dan performa lift-nya dari graf yang mereka kasih antara paling rendah
6%. Yap, sampai yang paling tinggi tuh lah 48%. Iya, 48%. Simon ngomongnya pelan-pelan minggu ini. Kalau stres tuh. Sumpah. Oke. Lalu yang mereka pamerkan adalah kehebatan dari Ryzen 5 7600X yang mana average-nya sekitar 5% di gaming average. Dan mereka nggak nanggung-nanggung loh. Ryzen 5 mereka itu langsung mereka saingkan dengan apa? Coba lu tebak. Alder Lake Iya, Alder Lake berapa? i7? Nope. What? Mereka nanteng Alder Lake i9 mereka dengan Ryzen. Oh gila, yang core-nya udah rendah juga, yang juga kalah. Dengan kata lain di sini si AMD nyoba bilang bahwasannya arsitektur Rafael mereka jauh lebih OP daripada Alder Lake. Itu yang coba mereka kasih tahu, which is kita nggak tahu karena belum rilis. Tapi gua pas ngelihatnya, what? Nggak salah tulis itu ya apanya desainernya. So ya bener, mereka nggak bercanda. Ryzen 5 7600X mereka itu mereka nyoba saingin dengan i9 Alder Lake yang 12900K, which is gua sendiri sampai Kalau dipikirin nggak masuk akal. nggak masuk di akal. Kalau Core i7 masih masuk lah. Oh masuk banget sih, masuk akal gitu. I mean Alder Lake aja dibantai sama itu apa kan? Dikejaran lah. Dikejaran sama 3000 yang X3D itu yang Ryzen 7 terbaru dulu kan. So ya, ini bener-bener sumpah. By the way, ini dalam kasus main di 1080p ya, 180p di kasusnya. Ini ya dengan high image quality preset. So main di game 1080p dengan presetnya high. Dan game-game yang mereka apain di sini ada F1 2022, GTA 5, Cyberpunk 2077. Which is gua cukup terkejut karena nih game heavy banget di prosesor. Rainbow Six Siege and Shadow of War. Dan upliftnya di sini ada dari yang kalah mereka akui kalah 3%, ada sampai setara, ada juga yang bahkan lebih tinggi 17%. Dan untuk rata-rata yang mereka bilang 5%. Oke. Ini adalah klaim yang benar-benar berani banget. I mean kalau Apple klaimnya goblok udah hal biasa sih. Mereka soalnya juga terbukti salah suatu saat juga nggak peduli. Cuman nih AMD cukup berani sih. Mereka ngelakuin klaim yang sebenar-benar gak kebayang sumpah. Mereka nyoba bandinginnya ke i9. I mean kalau misalnya pun ada yang banding dengan Alder Lake i7 juga kan peduli. Cuman ini mereka berani banget ngebandingin dengan i9-nya langsung. Dan yang K-series pula tuh. Oke, so 6 core Ryzen 5 7600X. Ya kalau aja yang sekarang yang baca serinya ini menawarkan 5% rata-rata gaming performance-nya lebih baik dibandingkan sebut aku nggak mau nanti Core i9 12900K. Ya benar 12900K. Sumpah lidah gua makin macet. So ya dari ini seminggu lalu kayak lidah gua macet terus. Ada apa sih? Oke, so ya AMD di sini ngeklaim bahwasannya untuk Chaos F-Ray itu upliftnya sampai 57% untuk i9 dibandingkan dengan Ryzen 9-nya. Sedangkan untuk per wattnya itu dianya lebih 47% lebih efisien dibandingkan i9-nya si Ryzen 9 7950X-nya. Which is jujur aja gue lumayan percaya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu AMD itu jauh lebih hemat dibandingkan Iya, memang. I mean Alder Lake itu sampai sekarang masih oh my god. Otak itu. Diinginkannya mau mampus, Diinginkannya mau mampus. Boros. So ini dia spek data serta harganya. Ini dia spek lengkapnya, spek base speknya. Dan karena ini seri X semua tetap sama ya, semua bisa di overclock kecuali yang 3D probably not. So ya ini dia 4 prosesor terbaru untuk ini prosesor yang lama ya, yang 5000 series. Ini 7000 series yang terbaru. 16 core 32 thread, 12 core 24 thread, 8 core 16 thread, 6 core 12 thread. Lalu saya membacain yang ini gantian biar ada bersuara sedikit ya. Mulai dari mana dulu nih? Ini base-nya, yang kiri selalu base. Base clock-nya baru. Base clock-nya 4,5 GHz. Iya. Max itu kan? Iya. Max-nya 5,7 GHz. 4,7 GHz. Base and turbonya 5,6 GHz.
base 4,5 GHz, turbo 5,4 GHz, dan 4,7 base apa sih? Base clock dan turbonya 5,3 GHz. Apa turbonya? Oke, itu kami tadi bacanya berurut ya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dan untuk wattnya gue nggak akan peduliin banget karena again nggak bisa terlalu dipercaya. Level 2 cache versus level 3 cache untuk Ryzen 9 7950X itu 80 MB 16 plus 64. Habis itu level 2 nggak usah gue sebutin lagi lah itu ya, intinya 7900X 76 MB 12 plus 64 dan ya seterusnya lah, itu kalian bisa baca sendiri grafnya. Untuk launch price-nya itu yang paling tinggi ada di $700 untuk yang 7950X. Lalu yang 7900X 550. Iya, 550. Kenapa kasih harga selalu 99 di ujungnya? Biar kelihatan cantik. Marketing. Gak guna sumpah, nyusah gua baca. Lidah gua gampang kebelet soalnya. US dollar Ryzen 7 7700X-nya 400. $100. Udah lalu baca terakhir. Ryzen 5 7600X itu sekitar $300. Bikin emosi. Dan ini perbandingannya untuk yang seri sebelumnya. So ya harganya turun. Which is gue terkejut. Harganya turun. Dan untuk soket AM5 sendiri ini AMD udah bilang mereka bakal ngelakuin sama kayak AM4 sebelumnya yang mana minimal ya. Mereka bakalan support AM5 sampai minimal tahun 2025. So sekitar 3 tahunan. Tapi itu minimal. Dan mengingat ini AMD dan juga AM4 itu jauh banget dari yang mereka janjiin. Yeah. Menurut gua sih AM5 bakalan lebih lama daripada tahun 2025 supportnya bakal tetap berlanjut, which is good. Salah satu hal yang gua respect dan suka banget daripada AMD ini adalah intergenerationnya itu benar-benar selalu supportnya bagus banget. Soalnya AM5 itu bertahan bertahun-tahun loh. Lu ganti prosesor dari sekian ribu series ke sekian ribu series tetap bisa dipakai, tinggal update BIOS done, no problem. So ya, hal ini membuat AMD itu selalu jadi brand yang gue saranin banget buat orang-orang yang kalau misalnya sering upgrade PC, misalnya 2 tahun sekali atau setahun sekali bahkan selalu update prosesor baru, itu gue sangat sarankan pakai AMD karena dia selalu motherboardnya nggak perlu ganti. Itu yang benar-benar, sedangkan Intel ya lu tahu sendiri, 2 generasi bye bye, ganti soket. Ganti soket. What the hell? So ya, tapi kalau misalnya kalian cuma yang modelnya cuma sekali build sampai 5 tahun, 7, 10 tahun kayak gua ya no problem sih pakai Intel, gak ada gunanya sih mikirin Intel AMD. So ya that's that. Ya berjuang sih kalian antara nungguin Raptor Lake atau kalian mau gas AMD atau. Tapi ini Ryzen 7 apa udah bisa pakai DDR5? Udah. Saya bisa kan? Udah mereka udah bocori katanya. Mereka bakalan bisa pakai DDR5. Dan oh ya ini untuk memori, kayaknya gua sekalian buka YouTube bentar. Soalnya yang nggak di artikel ini nggak ada dijelasin untuk bagian memori. Beda lu minggu ini gak ada bawa ini kah? Bawa topik kah? Belum ada nyari topik sebenarnya. Kirain. Memori dari yang gue ingat si AMD ini bakalan memperkenalkan sebuah sistem atau perkelompokan memori baru. Tapi sabar, kita masih kena jurus iklan 1001 iklan, so there's that I guess. Dan mari kita lihat, sabar ya. Itu free. Ini deh. Dan grafiknya lupa gue ganti. Silakan aku aja ngeklik. Oke, ini dia. Namanya adalah AMD Expo, which is aneh. Anjir, kayak nama apa? Nama event anime bangsat. Anime Expo, by the way, hitam banget cuy gara-gara gak ada cahaya. By the way, minggu ini masih pakai Simon keren, kameranya lebih jernih daripada gua. Cuma sekali cahaya gak ada, kayak hantu muka kami. Sensornya abal-abal kameranya. So ya, nama sistem teknologi baru ini adalah AMD Expo. Ini sama kayak XMP, cuman mereka ngasih nama baru aja yang khusus untuk AMD biar lebih gampang.
Anjir baca bahasa baju. So ya. Pakai DDR5, saya tadi nanya, ya udah support DDR5, tentu saja nggak mungkin mereka bakal ketinggalan lagi. Dan di sini dianya bakalan ada 5 brand yang udah mereka umumin bakalan langsung nge-support teknologi AMD Expo ini di awal rilis nanti, yaitu ada Korsel, Gale, G-Skill, and Kingston. Tim grup gak ada ya paling tuh. Well, to be honest, brand favorit gue nomor 1 itu tim grup baru G-Skill. So ya, 5 brand ini yang bakal langsung support. Launch speed-nya itu adalah DDR5 6400. So ya, there's that. Gue nggak ingat Intel berapa sih, 4800 ya. Ya 4800. Soalnya itu masih generasi pertama. So yang mereka bahas tentang kelebihan dari AMD Expo teknologi alias ya memori OC ya versi AMD alias XMP versi AMD yang terbaru ini adalah katanya untuk 1080p gaming itu nge-enchant 11% seperti yang lu lihat di gambar. Lalu ada latensinya itu sampai ya 63 ns nanosecond. Lalu tuh ya sama sih kayak XMP pada dasarnya. Cuma namanya doang yang beda kan? Iya, cuman sama satu lagi, kalau misalnya kalian pakai RAM yang udah ada udah bersertifikat AMD Expo, itu dianya bakalan jauh lebih stabil di pakai si Ryzen 7000 series ini, karena again DDR5 itu teknologi baru. Dan AMD juga seperti kita tahu Ryzen itu benar-benar gila banget sama RAM, rakus banget sama RAM. Dan kadang nggak stabil kalau misalnya kita pakai RAM-nya kurang cocok atau ada kesalahan sedikit, memang kadang nggak stabil. Makanya itu mereka AMD buat sebuah hal baru, sebuah kategori baru, yaitu standarisasi si DDR5 ini dengan sebutan AMD Expo, supaya orang kalau mau beli RAM untuk si Ryzen 7000 series ini gampang, tinggal cari aja yang udah bersertifikat AMD Expo, tinggal beli, nggak perlu takut lagi mikir-mikir panjang 1001 sana kemari, apalagi kalau ada masalah. Karena again, kita tahu dari awal rilis tuh AMD memang gila banget masalah sama RAM, selalu aja 1000 masalahnya rakusnya di RAM. So ya, ini ada sepanjang acara pembahasannya sih. Ya ini dia. Oh iya, satu lagi yang mungkin harus dibahas. Mulai dari soket AM5 mereka bakalan pindah dari apa sih yang sebutan mereka yang lama. Lupa lah gua. Ke LGA. Intinya teknologi soket lama ke teknologi LGA yang sama kayak Intel. Jadinya sekarang pinnya udah ada di motherboard. Jadi tak kayak dulu yang panjang-panjang dulu gitu ya? Yang mana gampang rusak karena ditaruh di prosesor, which is good. Karena gua aja ngerasa aneh, kenapa sih AMD nggak langsung pindah? Itu teknologi soket yang jadul udah sejak lama, tapi AMD nggak ganti-ganti. Tapi akhirnya mereka sekarang ganti, which is good. Kenapa? Kalau misalnya taruh motherboard itu gampang rusak. Masa nggak susah? Tapi sekali taruh di prosesor kayak AMD generasi lama, men itu gampang kali bengkok ya. Lu salah nekan sedikit aja pas masuk ke motherboard. Bengkok. Ya, kelar. Kelar hidup lo. Kecuali lo punya peralatan kaca pembesar atau bisa lo pelan-pelan lu lurusi. But again, cuman salah dikit patah lebih parah. Ya, itulah. So ya, dan kalau misalnya di motherboard dianya bisa dikasih pin yang jauh lebih kuat. Soalnya kalau di prosesor setahu gua itu dianya nggak bisa dikasih pin sekuat dengan yang ada di motherboard. Nah, dan itu pun pinnya juga jauh lebih banyak bisa ditaruh di motherboard daripada di prosesor. Itu setahu gua. Dan itu bagus. Dan ya, so ya sekarang AMD platform soket AM5 ini bakalan pakai LGA sama kayak si AMD dengan jumlah pinnya itulah 1718. Dan untuk headroom powernya itu, ini salah satu kelebihan juga. LGA itu banyak banget sih kelebihannya memang. Salah satu kelebihan barunya juga yang jelas, salah satu kelebihan, bukan kelebihan AMD AM5 ya, cuman kelebihan dari LGA itu sendiri juga. Soketnya gitu. Adalah dianya headroom powernya lebih besar karena pinnya kan ngalirnya langsung dari motherboard. So ya, di sini headroomnya dikatakan AMD untuk 7000 series alias M5 platform ini sampai 230 watt. Dan again, kenapa setinggi itu ngasih room untuk generasi berikutnya dan overclock? Karena seperti kita tahu AMD itu rajinnya overclocking. Ya. Semua prosesor mereka bisa overclocking kecuali yang 3D susah sih namanya. Apa namanya sih? Lupa. Susah. Dan by the way PCIe-nya juga PCIe 5 ya udah support ya, atau ini PCIe 5 juga ada support. So ya, by the way ini yang benar-benar gua kagum banget sama AMD. Baca itu yang terakhir man. Work in AM4. Hah?
Baca sampai habis. What? Work with AM for Cooler cooler. to cooler from transition. Terus Yes. jadi coolernya bisa dipasang dong? Yes. Berarti lu nggak perlu Berarti kan? nggak beli lagi dong? Gak beli lagi, gak kayak Intel yang buat orang ngeluarin duit dong, ngeluarin motherboard, ngeluarin duit lagi. Sumpah gua pas baca, Lo kalau upgrade sumpah nggak buang duit. sumpah lu upgrade gak buang-buang duit kayak upgrade di Intel, sumpah. Ini AMD bener-bener man. Jadi misalnya masih mau ngerakit ulang pun bisa nyari cooler yang AM4 kan? Gak perlu lu ambilnya dari PC lama lu. Ya misalnya kamu ngerakit baru. Iya, kalau mau rakit baru pun jadi nggak lo nggak terlalu pusing cari aduh soket baru nih, cooler baru dong. Iya, cooler baru, dan setiap kali ada kayak underlag yang soket baru itu nunggunya lama. Iya, sampai jelas. ada banyak pilihannya masih sedikit. Biasanya brand-brand terkenal dulu yang Ya. rilis, dan biasanya paling mahal dan untuk budget. Iya. So, Ya. so ya, ini bener-bener AMD kayak luar biasa banget gitu. I mean, don't get me wrong guys. Gua suka Intel. Intel itu salah satu perusahaan yang gua suka banget. Mereka sering kena bully juga sama LT tapi tetap mereka tetap bro, tetap enak sih. Cuman then again mereka kenapa sih nggak mau kayak ini, kayak AMD gitu? So ya, untuk motherboard sekarang kita bicarain. Dan soketnya jelas, soket yang pertama rilis itu yang X sama B dulu, sedangkan yang paling rendah yang A itu ya nanti palingan tunggu ada yang non prosesor non X-nya rilis baru ada. Untuk yang X yaitu soket chipset X670 sama soket AM5. apa itu? Oh, Extreme. Lo ada set Extreme ya? Oke. Ngapain sih mereka sih? Apa sih beda Extreme sama nggak tahu sih. Fitur maybe. Probably biasanya fitur sih. So ya, gua pikir tadi itu apa beda, salah ini, ternyata ada tulisan Extreme. By the way, gua ada nonton semuanya, cuman kadang ada lupa ya, namanya manusia juga. By the way, kenapa di topik ini Saiman nggak banyak ngomong, karena Saiman nggak terlalu nyari tahu banyak. Nah, ya, gua nggak terlalu mendalam dunia PC memang. Iya, aku lebih mendalam dunia PC. So ya, untuk chipset motherboard dengan chipset X670 Extreme dan X670 biasa bakalan rilis September, berarti berbarengan dengan perilisan si prosesornya ya. Sedangkan untuk Extreme B650 dengan B650 yang biasa itu bakalan bulan apa itu? Bulan Oktober. Oke, sebulan lah, sebulan. Entah sih, mungkin probably mereka antara nunggu yang non X atau memang sengaja ngulur waktu biar orang-orang yang terburu maksa beli yang X. Ya. Karena itu marketing yang udah biasa sih. So that's that. Kenapa gue tadi salah ganti Lu dong? yang ngurus salah yang buat. Sumpah gua tadi salah ganti ini mulu anjir. Adeh. Oke, ya ini no penting. Apalagi ada lagi yang lebih kayaknya udah ini sih. Ya. Ada yang mau dibahas? I don't think I have anything. Paling gua ini tentang encoder, cuman gua nggak terlalu ngerti. Jadinya gua nggak akan membahas sesuatu yang gua nggak ngerti, so there's that. Ya, ilmu gua belum sampai situ. Sejarah ilmu gua masih belum sampai situ, saudara-saudara. Tadi mana sih kelewatan? Nah, yap. Lalu untuk ininya perbandingan dengan yang 5000 seriesnya sih mereka bilang 62% lebih ini power konsumsi lebih rendah dan performance-nya naik sekitar 49%. Kayaknya tadi udah sebutin sih pas kita neng artikel, tapi entahlah, gue sebutin aja, mana tahu lupa. Kayaknya itu udah semua sih. Ini berapa lama kita bahas ini? Cuk, udah separuh. What? Hampir 30 menit. Panjang memang ini cocok. Aduh, panjang. Wajar, memang lagi trending mah. Memang lagi trending. Gua memang ini jujur aja, kalau kalian ngerti bahasa Inggris, kalian tonton Kizu bagian ini udah tebah semua itu isi live streamingnya. Kecuali yang bagian RDNA grafik sih. Ada juga mereka yang ngebahas sedikit tentang RDNA 3 mereka probably. Tapi ya gue nggak mau bahas ke situ karena itu juga bukan hal penting, mereka cuma nyisipinya aja. Karena itu juga bukan berita besarnya 7.000 series ini. So ya. Oke. Kayaknya untuk Ryzen 7.000 series sampai sini aja, kita pindah ke topik lain. By the way, lancar ya hari ini? Udah jangan. Lancar ya kali ini. Apa ya? Tanya, berubah.
Minggu kemarin 12 menit udah kacau. Mau beres. Oke. Ya, kita pindah ke subtopik lain. Ini salah satu yang pengen gua bahas. Ini subtopik nih ada banyak. Lu mau yang mana dulu kecuali anime masterpiece itu Bang Panjang? Mau yang mana dari semua yang ada di situ? Lu yang milih. Yang gampang. Serah mau yang mana pun langsung kita bahas. Silakan Simon. Tell me. Tell me River. Oh itu. Shit, I love this. Okay. Guys, please tell me your fucking spec kalau ngepost sesuatu. Kalian setiap tanya sesuatu ada masalah tapi nggak pernah ngasih tahu kalian pakai apaan, nggak pernah kasih tahu speknya apaan. Gua bukan peramal, kami bukan peramal, please. Kenapa sih kalian harus selalu tanya dulu speknya apa baru kalian jawab? Kenapa nggak langsung taruh aja di komentar kalian pakai apaan? Cobalah Simon bahas. Ini Simon gua rasa ngerti banget karena kadang Simon kan sering banget lihat orang kayak gini. Nanya sesuatu cuman nggak dibilang pakai apa, cuman pakai PC apa speknya apa nggak pernah bilang. Coba lu bahas biar ada ngomong lu sedikit. Tadi 30 menit capek gua anjir. Lu yang bahas. Lu roasting lah sana orang-orang goblok yang pernah nggak ngasih tahu spek-spek mereka. Dalam hal ini kan lo kok kan sih punya PC atau lo paling punya HP lah, lo punya HP kan. HP itu bagian dari device punya komponennya pasti masa lo beli HP cuma bang HP Xiaomi bang 2 juta RAM-nya segini bang terus memorinya segini bang kameranya gimana bang kameranya kok ngerti gak kameranya tuh bagus atau enggak kau tahu gak pikselnya itu berapa lo tahu kak software apa fiturnya fitur apa Ada kok orang yang beneran pakai beli chipsetnya apa lo ya itu tipikal Indonesia banget gitu loh. beneran kan ada orang beli kayak gitu. Sumpah gue nanya serius. Gue gak bercanda serius. Kan ada orang bener beli kayak gitu. Setahu gua ada. Lo kok nggak tahu kan? Kalau kau pernah datang ke store offline gitu, pasti ada. Gua pernah datang salah satu store offline kan gitu ngomongnya. Gua tuh beli HP, gua jelas gitu loh. Oke guys, sekarang info gue jarang ke toko offline. Gue beli offline cuman Berapa tahun yang lalu? gak ingat nggak. 3 tahun yang lalu belikan HP mamaku. Ya belikan HP mamaku lah aku. Ketemu kan orang kayak gitu? Hah? Nggak ada sih. Damai sih orangnya pada waras semua. Karena mamaku nggak mau beli online, nggak mau nunggu, mau buru-buru ganti HP. Paling nunggu online cuma berapa hari dikirim. Cuman karena udah lah nggak mau, aku mau beli hari ini juga. Itu tiba-tiba loh hari ini juga beli. Oke. Ya itu kesalahan Makanya si pembeli itu. Dia ajak aku. Nah kalau dia ajak mamaku nengok HP, nyari ada yang bagus gak di sini di HP tempat kita biasa. Besok ketemu lah realme apa dulu itu 2 juta worth it bagiku tuh harga segitu worth. Kalau sekarang bahkan nggak dapet karena harga HP lagi mahal dengan harga juta nggak dapet spek segitu. Realme C berapa gitu bagus ya udahlah mau aku ambil duitnya beli dah jadi langsung hari itu juga. Cuman itulah terakhir kali aku beli HP offline sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Gak sampai belum ada sih ini 3 tahun kayaknya belum ada hampir sih. So ya sisanya gue nggak pernah, gue selalu beli offline online. PC aja rakit gue ini full online PC, semuanya online. Coba sih cari sesuatu di mejaku ini yang offline. Kecuali barangnya barang berat baru. Apa barang berat? Barang berat. Nah. meja nggak mungkin online kan? Meja nggak mungkin online. Bisa cuman Kan nggak masuk akal. Kenapa bahas jadi offline apa online-nya? Kenapa nggak bahas? Oke. So ya guys, please kalau ngomong posting apa kan jadi nyasar kan tadi. Please kalau posting apa kasih tahu speknya. Kalau kalian nggak ngerti spek udah setidaknya yang pakai HP sebutkan HP. Walaupun kalau nggak ngerti masalah chipsetnya kah atau yang lain. Sebutkan aja HP kami bisa cari sendiri. Kami bukan apa, kadang orang bukan males bantu kalian loh. Aku bukan nggak, kadang kalian ada posting sesuatu yang gua tahu cara apa ya kadang ngebantunya. Gitu. Cuman gua mau ngasih saran kalau nggak tahu apa yang kalian pakai, gua juga bingung. Bukan apa. Contohnya kayak sesuatu misalnya kalian pakai sesuatu PC yang misalnya masih pakai Windows 10 sedangkan ada fitur yang bisa nge-fix-nya di Windows 11. Gua kasih saran sedangkan di Windows 10 masih gak ada ya terus kalian kebingungan pas nyari. Ya jangan salahkan gua karena gua nggak tahu kalian masih pakai Windows 10. OS-nya beda. Atau misalnya kalian main game habis itu ray tracing-nya main game berat game PC berat tapi pakai ray tracing tiba ampas. Tapi nggak kalian kasih tahu speknya. Dan ternyata habis itu gua kasih tahu begini. Ternyata kalian pakai AMD yang memang ray tracing-nya ampas. Jangan salahkan kami.
Makanya sekarang gua jarang sekarang ngomen orang yang minta bantuan. Bukan gua sombong, cuman apa? Nunggu kalian balas ngasih spek aja itu kadang lama. So that's that. Kalau kalian kasih langsung di postingannya spek, gue langsung pasti up, gue bakalan cari usaha bantu. Meskipun itu nggak langsung spek detail, cuman contoh ya, Poco X3 Pro, oke. Atau Misalnya gue nggak tahu X3 Pro itu speknya apa ya, gue cari sendiri di guys, Arena gue cari sendiri. Wah. ya walaupun nggak secara langsung Iya. punya device-nya, tapi bisa cari di internet cara Iya, kalau misalnya penyelesaiannya. kalian pakai laptop, sebutkan laptop apa, misalnya Zephyrus G17 gitu, nah sebutkan. Nggak perlu, aku nggak perlu kalian minta RAM sekian. Nggak perlu mendetail. Chipsetnya sekian, pakai ini GPU-nya sekian. Enggak ngerti pun kalian kayak gitu, sebutkan apa ya do. Apa kecuali kan PC ya, PC harus sebutkan semua, itu lain cerita. Itu kan memang dirakit, kan nggak bisa dirakit nggak tahu juga. Nanti kan beli PC jadi nggak tahu rakitannya gimana gitu. Iya, that's kind of dumb actually. So ya, kalau kalian ngepost sesuatu, orang kadang males ngekomennya, kadang ya itu alasannya, nggak langsung kalian kasih speknya. Dan juga kadang pun, dan kalau misalnya kalian udah post tiba-tiba isinya dari atas sampai bawah isinya spek ya, itu ya nasib kalian, memang kalian kok yang salah. Ya gitulah, Saiman mungkin ada pendapat lain tentang ini. Gue sih belum, secara pribadi gue belum ketemu sama orang yang bener-bener masalahin speknya sih. Maksudnya? Gua kurang nangkep gua maksudnya. Misalkan dia, tapi aku lebih sering ketemu sama yang apa sih, memang pengguna mobile gitu. Karena biasa mereka selalu nyantumin, walaupun mereka nggak secara detail ngasih Snapdragon, ngasih chipsetnya apa, at least mereka ngasih ini merek HP lah. Nah itu dia. Tapi kan kau kan sering ke PC, main di PC. Jadi kalau lebih agak gimana gitu. Iya memang. Pun gue jumpanya sering banget loh orang yang ngepost HP tapi nggak dikasih speknya, apalagi di grup Genshin tuh rame. Oh, jangan dibilang. Iya, gue paling stres tuh Genshin. Mah banyak orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kalau kalian silakan lihat ini di topik listnya gue tulis tuh, tell me your fucking spek, saking semarah itu dan ngeselin itulah kalian yang nggak langsung ngasih spek kalian. Tulis aja apa susahnya, nggak perlu kasih spek, kasih nama aja kalau yang pakai HP. Selesai. Pening kepala gue. Bukan nggak mau bantu orang-orang terakhir kalian sendiri kan yang stres dari bawah, udah kalian tinggal di postingan kalian selama 3 jam 5 jam, pas kalian buka tiba-tiba dari atas sampai bawah isinya spek tanda tanya ya iya, orang kalian yang salah. Susah loh ngebantu orang kalau misalnya nggak tahu speknya. Ya gimana penyelesaiannya? Iya, kadang bingung sendiri gua. Ya ada beberapa device yang ngebuk, misalnya di Snapdragon ini nggak ngebuk, iya. tapi di MediaTek itu ngebuk. Contohnya kayak Honkai yang sekarang versi 5.9. Ini khusus HP Xiaomi X3 Pro itu macet patah-patah di bagian lift katanya. Nggak tahu sekarang udah di fix atau belum ya. Di HP lain nggak ada, yang masalah cuma di HP itu. Nah, makanya kalau misalnya ada orang udah bilang ada masalah kayak itu habis disebutnya X3 Pro, oh itu memang HP-nya yang lagi bermasalah khusus untuk versi ini. Dan itu nggak akan di fix memang. Kalau di fix ya semoga ya, tapi nggak masalah kan, di gameplay nggak macet, gameplay nggak masalah, cuman pas di liftnya aja tek pas lagi loading patah-patah. Alah, loading doang gitu. Cuman kan orang kan ketakutan kalau nggak tahu apa kan. Ya. Aku aja tiba-tiba kayak gitu, wait, what the hell happen, ya kan. Nah makanya itu, oke. Oh gitu, ternyata cuman khusus japin yang versi ini aja yang bermasalah. Oke, udah kan tenang, selesai masalah kan. Cuman kalau ada yang kasih tahu ya orang pun nebak-nebak, cuman kan pun meskipun orangnya tahu yang punya kasus kayak gini cuman HP ini, kan bisa lupa manusia. Nah, tapi kan sekali lu mention, X3 Pro pantes. Nah, ada kasus kayak gini. Karena kan meskipun gua tahu, kadang gua bisa lupa. Namanya manusia, siapapun pasti bisa lupa. So, ya, that's that. Kayaknya ya itu aja lah. Pas banget sih ada kasus kayak yang bisa gue cantik contoh, jelas banget. So, ini perfect. By the way, nantikan gacha Eraser of Human Ego. Iya. Berapa sih? Tanggal 15 ya? Ya entahlah tanggal berapa, 16, 17 berapa. Ya sekitar segitulah tanggal belasan. Intinya di atas tanggal 15. Berapa ribu sih udah punya gua? 13. Belum cukup lah. Belum cukup untuk gua rintit, belum cukup. Ya enggak, Pak. Gua pernah sekali kok cepet di rentit. Kayaknya baru sekali lo dapat rentit kan. Ya tapi kan pernah gua dapet di belasan di satu digit. Sama. Ya udah makanya kita harus prepare for the worst. Always prepare for the worst untuk Honkai. So ya.
Oke. Makanya salah klik lagi gua kan. Hah, damai ya minggu ini. Damai memang. Mumpung damai aja lah. Apa hari Sabtu bok sih ya? Mungkin. Ah, aduh. Ada lagi yang mau ditambahkan tentang ini tema sebelum kita ganti? Tema ini apa tell your fucking ini spek. Tapi gue punya opini, tapi kayaknya bukan masuk ke spek sih. Ya udah bahas aja. Untuk kalian yang main Tolong Batasi sih sebetulnya. Misalnya kalian ini khusus player mobile lah. Entah mungkin ini terjadi sama gue sendiri di face gue atau mungkin di pas lain. Ya by the way dia pakai XD Pro. Oke, silakan lanjut. Lo kan baru-baru awal download ada pre-download gitu kan. Bagi lo yang masih awal main, mungkin device-nya udah bagus kayak gua gitu loh, Snapdragon 860. Iya. Soalnya itu udah masuk ke base-nya lah bisa main itu game gitu. Yes. Tapi masih patah-patah. Coba lo update di Play Store. Memang di Play Store kecil cuma sekitar 80-an kalau nggak salah. Oke. Tapi itu datanya dalamnya ngulang lagi. Tapi masalahnya tuh fix gitu loh. Oke. Jadi lancar. Okay. Memang sesuai spek gitu loh. Oke, kalau gitu sih nggak masalah. Ya, awalnya gua emosi dong. Masa gua harus download ulang gitu loh. Itu 9 GB, 10 giga sebetulnya ulang. Ngomong-ngomong udah ulang. Oke, versi 5.9 untuk khusus PC client error. Filenya ada masalah. Jadinya update ke versi 5.9.1. Download ulang 8 GB. Tai, udah kuota gua sekarang. Tapi cuma PC doang kah? Ya PC client doang error. Makanya Makanya PC client jadinya jadi versi 5.9.1. Ini bisa gua tunjukkan sekarang. Oke. Nah, ini dia 5.9.1. Tumben. Ya, jadinya kemarin gua pikir PC gua doang lo yang error. Gua sampai reinstall launcher, pindahin data sana kemari. Tengok Facebook, buka grup Facebook. Ongkai. Lagi giliran kayak gini lo malah bermasalah app lo. Jadinya download lagi 98 ya hampir 9 GB. Download ulang, update ulang. Seharusnya kalau kau nunggu sih seharusnya enggak ya kan? Mungkin kau pas nunggu nggak kau update dulu, buka grup, habis itu update nggak langsung, kan mungkin kau nggak download ulang 2 kali. Namanya aku kan main malam, pas reset langsung Langsung ke itu gitu. Makanya kan malam nggak ada yang ngepost. Probably ada yang ngepost, cuma nggak DC sih malam. Ya kan, adminnya belum ini. Makanya gua kayak, oh my god, apa ini? Gua sampai deg-degan. Terakhir udah setelah tahu masalahnya memang harus update, ya udah update. Terkadang main game tuh memang datanya nggak selamanya itu device yang bermasalah sih. Iya, makanya. Jadi jangan salahkan device lo. Nggak selamanya salah device. I mean to be fair, game MiHoYo itu optimisasinya ampas. Betul lah. But again, terkadang memang bukan selalu device lo yang salah, kadang gamenya. Makanya jangan terlalu salahkan langsung device-nya. Kadang gamenya memang yang goblok, so ya that's that. Aduh. Tadi mau bahas apa? Mau bahas si Faster Anniversary tapi ternyata belum posting. Coming soon nanti. Apa bakal main FIFA lagi? Enggak sih, membawakan beritanya aja. Aduh, sayang kali. Saya paling di player yang sangat rajin. Salah satu player tergigi dulu gua, cok. Asal ada event rajin, lagu semua medal gua pas aktif gold semua anjir di semua event. Gila kali. Medal gua gold semua loh di semua event. Rajin tapi karena beberapa masalah, karena saking nggak sinkronnya tuh game pun makin rusak. Enggak sih, pun rada enggak ada suara tadi. Pun rada bosan lama-lama juga, so ya berhenti juga sih. I mean it's a fun game, don't get me wrong. Itu game yang punya perpaduan perfect antara RPG dan item. Itu kayak perpaduannya perfect banget, ide mereka bagus banget. Cuman gua gak ada niat comeback, dan kalaupun kami seperti lo tahu, tuh game adalah game yang modelnya lu dari yang pertama main baru bisa bagus banget kayak gua. Dan sekali lu berhenti, wah ketinggalannya jauh banget. Dan sekarang gua lihat metanya makin kayak ya rada random bullshit. So makin annoying. So ya that. Nah, ini kayaknya Simon aja deh yang bahas nih. Baru gua nanti nyambung Simon dulu. Player goblok tidak. Let's go. Kenapa disebut goblok? Namanya Tower Fantasy gitu loh. Game RPG. Basisnya pasti ada level. Dan namanya MMORPG pasti bakal dibatasi levelnya. Kalau nggak bakal end game cepet banget kalau MMORPG nggak ada batasan levelnya. Sumpah.
Iya, tinggal bayar aja. Ya, kita masalah sih CS, so langsung aja. CS atau ya kalian mungkin lebih combat power atau CS kan? Combat apa sih CS Combat namanya? Enggak, CP Combat itu CP. Combat score mereka. Combat Mereka score. mereka nyebutnya combat score CS. makanya. Kalau game-game lain, game RPG lain biasanya nyebutnya CP, combat power. Ya biar unik sendiri kurang sahabat. So ya intinya yang ingin kami berdua bilang, please, itu CS urus anjing. Serius. Itu CS urus anjing. Serius. Kesel gua, Cok. Level 86 CS 15k. Hah? Hah? Gak guna, Cok, beban. Menurut lu masalahnya di mana? Playernya sih yang nggak upgrade, cuma grinding sana kemari, explore buka chest doang, ngalahi boss world cuman beban doang. Tapi ya kebanyakan orang lihat levelnya max, ikonnya max, tapi matrixnya biru semua. No, nggak apa-apa sih, Matrix biru masih oke, karena Matrix juga selama kombinasinya waras ya waras aja. Ya masalah nggak waras. Oh, itu lain cerita. Penting asal taruh aja. Nah, kalau itu lain cerita. Soalnya King gua kan dulu kemarin, King gua kan sampai level berapa itu cuman main full biru kan? Ya gua pasti full biru. Tapi Ya. ada masih satu aja tapi. Ya, kan kayak gitu loh full biru. Yang untuk naikkan fire damage ya sakit, CS gua tuh tinggi, Cok. Meskipun kayak gitu, yang penting waras. Yang penting hal lain kayak upgrade weapon, habis itu matrixnya ada bersama, equipmentnya di upgrade ya waras ya sebelum skin pakai biru semua dan sinkronnya waras, no problem. Cuman ya kalau udah high level sih nggak mungkin kalian cuma punya biru, setidaknya ungu kalian pasti udah bejibun sih. Sedangkan untuk emas ya kalau kalian gacha lebih banyak dapatnya kalau misalnya ngarep ngedrop. Wah, itu susah. Saya bener berapa kali ngedrop? Sekali misalnya. Aku 2 kali 3 kali, so ya gue cuma dari join operation doang yang belum pernah. Please kasih uang ngedrop sekali dari join operation biar bisa ngerasain. Dan kenapa goblok? Nah, Nama Toro Fantasi, MMORPG. oh ini sebentar. Hah. Kau masih ingat kenapa yang mau ngomong jangan kayak Miguel tiba-tiba lu lupa apa yang mau ngomong sekali gue potong? Masih ingat kenapa yang mau lu sebutkan sebelum gue potong? Tanyalah diriku di masa lalu. Oh, ini gue potong sedikit. Gue kasih trik untuk biar kalian tahu misalnya orang itu aslinya lemah apa kak. Kan kalau udah level nggak ketahuan kan. Dan CS kan bisa ditutup. Ya, ya. Coba lu tebak apa? Sih. Bukan yang tadi lo bahas kah? Suppressor. Suppressor apa keperluan? Kan ketahuan. Kan di profil kan ada 5.4 suppressornya. Nah, dan suppressor itu kan bisa dibuka kalau udah sampai CS tertentu. Nah, di situ kalian kalau buat party CS-nya dikunci. Tengok itunya. Tengok apa levelnya tinggi, tengok itunya, tengok apanya. Ya agak apa-apa sedikit lah. Nah, tengok suppressornya. Oke, untuk simpelnya kalau kalian nggak hafal sekarang minimal 5.2 atau 5.3. 5.1 lah kalau paling enggak 5.1. 5.1 tuh sekitar 20-an lah. Iya, 20 untuk sekarang kalau mainnya di 6 kan udah beban dah. Saya itu. Iya. So ya, 5.3 atau 5.2 kalau bisa 5.3 sih. Kalau saran gua 5.3 ke atas. Kalau misalnya main yang susah-susah. Nah, itu kalian yang kalau kalian buat party tengok di situ. So ya, gampang kan? Jangan levelnya tinggi jangan langsung dipercaya. CS-nya kebuka udah kelihatan tinggi ya oke, tapi CS-nya dikunci. Tengok ininya. Tengok suppressornya. Soalnya suppressornya nggak bisa disembunyikan mereka kan langsung ada profil. Suppressornya rendah 4 sekian atau 3 sekian Nah, gua baru kemarin tuh kepikiran, oh iya CS-nya kan nggak bisa disembunyikan. Suppressornya kan nggak bisa disembunyikan. Tengok aja suppressornya. Gua kepikiran kayak gitu, sumpah. So ya, itu dia. Tengok suppressor. Dan dari suppressor juga lo bisa tahu. Di sana tuh cheater itu biasanya 7.5. Cheater. Gua beberapa kali ketemu tuh di World Boss. Aku belum pernah. Aku paling Di World Boss kan bisa sama mana aja. Aku paling tinggi ketemu 6.1 dan kayaknya nggak cheater sih, kayaknya Sultan itu. Sultan. Ya. Tapi 7.5. Dan tidak mungkin. Dan itu pun jumpanya kayak 2 hari yang lalu dan itu match Di levelnya party. udah di 50-an. So wajar sih kayaknya Ya. kalau misalnya Sultan udah bisa sampai 6.1. Probably. Itu CS jadi sembunyikan pasti lah namanya cheater gitu kan. Iya. Cheater pasti disembunyikan. Tapi masa mereka 7.0. Hah? 7.5 bukan 7.0. Itu jelas cheater. Soalnya limit by level kayaknya ada sih di segitu. Iya. Oh, I see. Oke. Pembelajaran baru gua nggak tahu soalnya. Gua belum pernah Hati-hati lah lihat suppressor terlalu tinggi. Gua belum pernah ketemu cheater soalnya. Ketemu orang yang pakai trik ini apa udah berapa kali? Sering saya itu.
Sumpah triknya gila di mereka, cok. Kain. Der. Plong attack-nya ini loh, plong attack-nya apa? Iya. Gua kayak Nggak ngotak plong attack-nya. Serangan lo di bawah 3 kali sama 4 kali lipatnya. Apalagi kalau lebih tinggi banget. Gitu. iya, aku itu main di joint operation itu nggak salah. Di Operation masih bisa pakai itu ya. Ya masih pakai jetpack tergantung joint operation. Gua ada yang ya. Ya kan di Mac lo masih beda jauh ya. Apalagi tuh udah B3, B4 gitu. Aku di situ tuh kuat kedua. Gua di Mac di situ 3M, di Mac dia 7M. Wah, itu pro player pasti. Tae. Udah tinggi tuh bintangnya. Dia loncat abis ininya pakai tembak ini yang buat apa ke atas. Loncat lagi. Gua nengok kepala gua terakhir duduk aja gua, udahlah tinggal dimati. Mati juga lah mati gua. Ngapain gua capek-capek, mending gua tinggal lah mati bener lagu. Mati. Ya gitu lah. Mentok orang fantasi. Ada yang goblok, ada yang sultan. Belum di fix ya. Ada Kan? yang pro. Ada yang pinter Ada yang ngakali. duduk aja. Ya gitulah. Ada yang edisi beban. Namanya game bisa harus berparti. Iya. Ada apa tadi yang lo sampaikan pasti udah lupa. Yang mana? Yang sebelumnya, yang sebelum gua cut. Hah? Yang sebelum gua potong bahas suppressor, apa yang mau lu bilang? Oh, bagian party. Kan kalau ke Joint Operation kan ada bagian kayak apa tuh? Kombinasi karakter tuh yang Iya. DPS. Nah. Itu apa nama sebutannya? Lupa gua. Resonance. Nah. Ya kan kata lu kan harus kalau misalnya mereka Oh, benar gitu. trik Nah. buatan aku. Oh ya kalau misalnya kalian nggak mau buat party sendiri, mau langsung match. Salah satu trik yang paling gua pakai itu minimal dalam tim tersebut punya 3 yang pakai resonance attack. Bukan roll attack ya, bedain roll sama resonance. Roll itu bisa disetting tulisannya di bawah. Sedangkan resonance itu yang langsung logo dianya. Nah, itu dia. Kalau misalnya kalian punya di tim resonance-nya attack 3 minimal atau bahkan 4, itu bakalan tinggi banget attack-nya. Meskipun tim kalian ada yang beban satu orang dua orang beban, 2 orang bagus, itu tetap di make kalian bakalan tinggi soalnya resonance-nya ngefek ke satu tim 40 kali sekian. So ya, resonance itu penting banget. Kalau misalnya cuma 2, saran gua jangan ngambil ini, jangan berani ambil resiko. Saran gua nggak usah ambil resiko kecuali kalian main crown, main book, itu silakan lah kalian mau ambil resiko solo pun bisanya kalian. Saking OP, kecuali pas ini sih bagian mobsnya lama sendiri, ya kan? Ya karena pro kan single time. Iya. Makanya itu gua bilang main aman. Main amannya kayak gitu sih kalau match. Gua sendiri sih jarang sih main buat party sendiri. Gua pakai trik itu aja. Itu trik buatan gua sendiri. Minimal 3 orang di party dia hanya pakai resonance attack. Kalau 4 orang lebih bagus lagi. Karena pada dasarnya kalian nggak perlu sih punya resonance lain, yang nggak perlu resonance defense, nggak perlu resonance support, nggak perlu kali. Yang penting resonance attack-nya, yang penting itu resonance attack. Yang lain selama kalian waras aja nge-heal, selama kalian waras aja nginder aman ya. So yeah, that's that. Udah berapa? Hampir 1 sejam. jam. Kevin playable. Akhir lu tengok kan gua bisa ngeliat masa depan, betul kan gua bilang dulu Kevin bakalan playable. Tengok Kevin Aku playable. merasa ini bukan Honkai. Meskipun cuma di story. I mean to be fair di MC kan juga bisa Iya kan. sih. Tapi itu kayaknya seperti bukan Honkai gitu. Kevin ini sangat OP gitu, bisa jadi karakter yang dikandang. Gua nggak tahu mau bahas dalam apa enggak, soalnya kalau gua bahas dalam bakal jadi nge-spoiler. spoiler. So intinya spoilernya sedikit aja kita supaya spoiler. Kevin versus Kevin, dah itu aja. Dah nggak usah dibahas. Pakai itu dari versi kemarin udah ditunjukkan gitu kan. Enggak, baru ini Kevin versus Kevin. Versi kemarin cuma in-core Kevin aja yang delete. Oh. Ya kan, yang ada bayangan versi Kevin. Oh, ini kan di CJ kan. Sedangkan ini kan realnya asli ada Kevin. Kalau sebelumnya kan nggak dikasih tahu bakalan Kevin ngelawan Kevin. Dulunya kan kita pikir Kevin bakal ngelawan orang lain sampai mau disuruh, ternyata Kevin lawan Kevin. Ya pada awal aku pasti Kevin lawan Kevin tuh. Aku nggak sih, soalnya siapa yang kira Kevin versi ini masih ada, ya kan? Kevin masa lalu. Iya, Kevin versi stigmanya masih ada. Itu kan yang dipakai di Randall juga sebelumnya. Yang gua tahu sih Kevin pakai hantu tuh. Nah itulah, itu salah satu lah. Sumpah gua gua nyaris gua sekolah. Enggak. Oke. Pindah itu apa? Kayak 6.0 kan? Hah? 6.1 lah. 6.1 kan? Iya, 6.1. 6.0 masih berarti masih Udah awal-awal Project Stigma gitu story-nya.
adaptasi gua kurang tahu. Oke lah, gua nggak mau terlalu bahas Honkai lagi soalnya nanti tanpa sengaja salah satu dari kami bakal nge-spoiler. Iya sih. So that's that. Apa ya? Crossing Fight. Gua nggak mau bahas Crossing Fight. So intinya Crossing Fight akhirnya tutup server. Satu-satu yang bertahan terakhir nih global dan global akhirnya tutup juga Sodes. Lagi dari awal rilis juga gua udah kelihatan banget sih developernya nggak benar-benar 100% nyat. So ya. Wah tapi lumayan lah bisa bertahan deh sekarang. Dia sih gue terkejut sih bisa bertahan lah. Bisa bertahan playernya main itu game. Gua bukan player new, gua main sih dari awal rilis. Jangan kan dari sih, gua awal main ini apa? Gua awal main apa Crossing Fight itu gak ada server JP, itu game CN. Itu dari beta. Gua main dari hari pertama beta. Gak yakin sih hari pertama, mungkin minggu pertama beta di server CN. So ya gua salah satu player paling ori dari Crossing Fight, paling ori. Gua salah satunya. Gua dari beta, gua udah main beta di server CN. Itu gua dulu buat video. Berapa tahun lalu tuh? I don't know betanya kapan. Atas lagi lah. Udah beli HP kah gua? Udah lah. Orang kita sampingin main kok. Banyak sekolah tuh. Itu kayaknya sih lah. Apa ya? Iya, nah ini udah masuk ini. The Kizuna itu gua masih Ridwan Gamers itu seingat gua. Cobalah kita ini ya. Mari kita cari. Ini kalau ada yang nonton udah langsung 4 tahun yang lalu sebelum gua ganti ke HP. Masih pakai Zenfone lo. Tapi Zenfone apa? Bukan sebelum ganti Zenfone kayaknya. Apa iya kah? Bentar. Oh, udah kan. Tidak. Beberapa bulan setelah ganti. Orang tahu kok. Ini CN kah? Apa global? I don't know, yang upload. Harus diputer dulu nih. Dan kibung. Oke, so ya ini CN ini beta. So ya pas 4 tahun. Cuman versi globalnya cuma berapa tahun? Setahun kah? Setahun nanti. So ya, rada. Cuma main lama lo main itu. I mean to be fair, gua udah tahu sih endingnya bakalan kayak gini karena dari awal rilis versi-versinya mereka benar-benar gak niat ngurusnya. So ya, I mean to be fair, it's a good game kalau mereka benar-benar serius ngurusnya. Cuman ya gitulah, kasihan kali sih. Tapi kan dulu sempat berubah kan role-nya. Seharusnya tadi turn based jadi apa gitu? Nggak pernah berubah. Sistemnya. Di server sih awalnya itu sistemnya kita bisa ngelock musuh sendiri, sedangkan aslinya di beta di CN itu setiap skill itu kayak review Starlight udah ada tujuannya sendiri. Nah, skill ini cuma bisa nyerang karakter belakang back doang, cuma bisa nyerang middle doang, cuma bisa nyerang front itu doang. gitu loh. Lebih rumit strateginya. Nah, sedangkan sih dianya kita bisa milih skill apapun, bisa milih mau nyerang yang mana. Yang mana membuat strategi gamenya jadi lebih gampang. Nggak seru. Nah, tapi sebagai ganti gacanya lebih hell. Gacanya lebih parah. Lebih hell. Ya gacha gua buat banyak kawan gua pensi. Tapi kan lo kan gitu main sebelum ganti sistem ya kan? Ya sebelum ganti sistem, pas ganti sistem gua comeback lagi sebentar. Habis itu tutup server sih, buka global dan sekarang global lagi. Sekarang global tutup ya. I mean gua mau tetap lanjut sih main kemarin, cuman nggak mereka nggak bisa ngasih fitur pindah dari C ke C akun gitu. Di migrasi nggak bisa, di convert nggak bisa. So ya udahlah, bodoh lah, males gue udah banyak gitu kok. Progres gue juga udah jauh banget, males gue ngomong dari gue tahu, gue sendiri tahu annoying tuh game grindingnya. Iya. So ya you know what, nggak usah bahas Love Live lah, gue kasihan nge-spoiler. Beda, kasih sedikit aja lah, episode 7 itu fun dah, gitu aja. You know what, kasih spoiler sedikit lagi. Ray jadi gamers. Sang ketua OSIS yang paling serius jadi gamers. Oke, tuh before gua tahu itu bakalan terjadi karena dari gerak-geriknya di episode 5 udah ketahuan. So that's that. So ya, berikutnya review Starlight. Ya, ini bakalan jadi topik terakhir. Semoga aja nggak panjang kali ngebahas ya. Bentar gua baca lagi apa-apa yang perlu dibahas. Oke, review drop sama movie. Kalau movie sambil ngomong biasa aja sih. Banner apa ini? Banner movie Mahiro lebih tepatnya. Intinya sharing banner movie akhirnya dilanjut. 2 karakter movie yang belum dirilis, Mahiro dan Hikari, dan sekarang udah Mahiro udah rilis di JP. Dan ya that's not good.
itu karakter OP. Efeknya? Salah satu efek OP-nya apa? Nah, ini kita bakalan buka. Movie My Hero. Yap, ini dia. Middle apa nih? Ice. Oke, kalian bisa baca sih. Ini enggak ini bacanya di mana? enggak ditranslate, so gua bakalan translate sendiri. Ini probably all animes ngilangin the buff. Ini efek biasa lah ini. Iya. Biasa lock curtain, habis itu kita ketemu efek goblok ini lagi. I mean to be fair, gue juga punya 2 karakter yang punya efek ngeselin ini. Yaitu state effect self trapping. Maksudnya? State effect yang kestun. I mean nggak 100% tapi Tapi ini state effect. iya yang nggak bisa dihilangin. I mean to be fair, gue punya 2 karakter yaitu Anniversary Thor Misora sama satu lagi SG Tomo yang kita first step secara ajaib dapat di banner Nana. Oh, yang kemarin itu? Iya, yang bener-bener gila banget. So ya, gue punya 2 karakter yang punya side effect ini, meskipun skill lainnya ampas tetap bakal berguna. So ya, that's that. Soalnya kan stage gitu loh efeknya. State effect subtrafing ini bener-bener annoyingnya. Gue juga bilang jalip sumpah. Makanya gue kalau main itu kemungkinan besar salah satu antara Thor atau SG Tomoe bakalan di-ban. Biasanya sih yang di-ban SG Tomoe. Jelas. Yang goblok tuh kadang nggak ngerti dibuka dua-dua. Full senyum, Cuk. Udahlah. Kamu ngapain udah menang? Apalagi kalau misalnya ini yang paling fun itu kalau misalnya udah dianya karakternya Seisho semua, Nana lepas, SG Tomoe lepas, Thor Misora lepas. Triple. Udah bagus kalau nyerah aja dah. Udah nggak itu lu harus jadi manusia paling hoki sedunia kalau lu bisa lepas dari 3 stun secara barengan. So ya, abis itu yang ketiga ini recovery. Entah nggak tahu ini ke siapa, mari kita translate. Yang ini belum gua translate jujur aja. Real recovery ke two aliens from front. Oke, berarti cuma 2 karakter front ya. Oke lah. Gua kalau all malah OP banget. Untung aja nggak all. Jangan all lah. Oh, ini ultinya revive 1 ya, 1 habis itu Ya. bukan. Ini bukan heal. Ini apa sih sebutannya? Ini intinya lu nggak bisa gerak. Lu harus nyerang sekali. Harus kepake skill lu sekali baru habis itu hilang apanya perhitungan. Intinya nih skill yang super annoying. So ya. Yap. Pasifnya nggak tahu, ini kayaknya pasif baru deh yang ngurangi durasi cooldown memoir. Oh. Ada lagi? Habis itu Ya, jelas. Annoying. Jelas. Itu revive atas? Revive ya jelas, di karakter sekarang rata-rata revive. Habis itu ada Brilliance Recovery Down. Ini tok siapa-siapa aja sih. Tinggal disilang aja bisa tadi kan. Disilang aja apa gitu loh. Iya, udahlah. Nggak di copy. All Alliance. I hate. Wajib dapet sih. Tapi banner type biasa lah, banner skip for me. Free to play nggak worth it gacha banner ini. Dan ini Egg. Yes. Oh iya, Egg kan? Nuruni Brilliance lagi, cuman untuk enemy alias musuh yang tipe type spesial. Yang gimana tuh? Oh, lo nggak tahu ya, di game ini ada karakter tipe normal, ada tipe spesial. Tipe normal itu bentar ya, kita balikin dulu. No. Tipe normal tuh logonya kayak gini, pedang. Spesial tuh logonya kayak gini. Ada starnya gitu. Itu star. Oh ya, ini dia. Itu. Bentar, kita bahas ini yang lain dulu ya sebelum bahas itu. Oke. Itu OP, cuman kalau kalian mau lebih OP, ini yang gua kasih bocoran minggu lalu nih. Akhirnya ada rilis datanya nih dia. Kauruko. Why? Kenapa selalu Kauruko karakter OP? Why? Kurasa nggak perlu gua sebutin, kalian sekali nengok gambarnya aja udah merinding kalian. Efeknya? Nengok gambar efeknya aja udah merinding. Itu efek. Kenapa disatuin semua sih efeknya? Gak perlu gua sebutin, ini udah merinding kurasa kalian nengok efeknya. Dan ya bener.
100 plus 200 pasti. Ya, ini sama kayak birthday Maya. Gak bisa diberhentiin sama sekali pakai efek apapun kecuali state effect. So good luck. Kalau kau punya dua itu udah nggak berjalan saya. Lihat nih. Ya ampun. Ini yang S apaan tuh? Yang lambang S. Itu gimana yang jelas? Gue lupa nama, intinya Ultimate Frozen lah gitu. Oh, Frozen tapi versi ultimate-nya. mantap. Wow. And ya, gak nanggung-nanggung dikasih back lo. Lo tau lah back itu artinya apa? Attack-nya tinggi banget. Tag-nya berapa? 6.000. Oh, tag powernya 6.000. Wah, at least kasih dia middle lah apa? Biar egg-nya 5k gak terlalu sakit bang. Ini dikasih back lo, ya ampun sakit. Birthday Maya itu middle. Ini dikasih mereka, you know what? Mari kita buat paling OP. Back. Fucking hell man. Why? Gua harus gacha dia. Gua nggak akan gacha. Gua nunggu dia. Cuman masalahnya pas dia rilis kemungkinan berdekatan dengan birthday siapa bentar ya? Nah, di mana sih nengok ini event gacha? Gua lupa cara nengok coming soon birthday-nya di mana. Aku sorry. Nggak mungkin sih. Mungkin lah. Di mana sih nengok ini coming soon birthday? Login bonus bukan. Oh, memoir stat girl ini. Mana state skill? Atas. Oh, paling atas. Ini yang tadi sih. Ya. Memoir custom enemy. I don't know. No, gua lupa. Intinya bulan ini lumayan banyak sih birthday bentar ya. Gimana sih gua lupa sumpah. Per karakter ada dilihat ya? Tar. Stage girl. Wait. Ada yang hilang di sini bentar. Nah, nggak ditunjukkan semua sama mereka biasa. Wait, nggak juga. Goblok. Set viewer, bukan. Coba di homepage-nya apaan? Homepage. Oh, bisa jadi sih. Bukan sih. James Sumpah gua masih kurang pandai cara make kata core ini. Bukan. You know what? Forget it. Susah banget tuh. List. Paling ini search engine gitu. Kenapa nggak dicari search engine? Review star like list birthday. Oke. Bulan berapa kira-kira? September ada Karen, which you know salah satu favorit 2. Terus ada siapa lagi September? Oke, September cuman Karen, di 1 Oktober langsung ada Juna. Penggacha. Dan ini kan new future stage girl alias karakter baru kan tunjukkan. Nanti tanggal 5 ada birthday-nya si ini. Siapa sih namanya karena karakter baru gue lupa. Ini birthday-nya si dia. Si Stella. So tanggal 5 nanti bakal ada birthday-nya si Stella. So ya, Stella gue gak peduli kecuali dia benar-benar OP, baru gue bakalan tertarik mata gue. Tapi aku gak gacha mas sekarang. Apa? Stella ini gacha kan? Nggak bagus soalnya. Yang kemarin lo tunjuk ke gua? Ini future stage girl kawan dia, si Shiro. Shiro. Kalau ini berguna. Dan ulti dia 100 plus 200 resisten. Cuman by ulti, dia nggak by pasif. Nah, dia by ulti. Nah. Jadi kalau ulti doang gitu ya? Kalau Maya sama si Kauruko yang tadi kan by pasif, jadinya 100% aktif. Gila. Which is membuat mereka nggak terkalahkan. Jelas lah. Sedangkan ini kan ini by ulti dan cuma 2 turn. So ya, masih gampang dikalahi. Ya kalau selama dia kasih ulti aja bisa. By the way gue pasang dia di line up PVP gue cuma untuk mancing orang doang sih, ngeband dia kalau misalnya takut karakter baru. Kan kadang ada orang nggak baca karakter baru, efek-efeknya apa karena karakter baru di band langsung kadang. Oh, jadi trap doang. Jadi cuma trap doang, itu trap band gue kasih. Gue lagi baik lah, gue bocori apa line up gue nih. Waduh. Saya line up-nya. Bukan player berbayar tapi line up-nya kayak gitu loh. Aduh. Untuk kalian yang main sama sangat tergarami, Glenn. Sultan.
Apa yang paling gila sih salah satu support paling OP. Step 1 cuy. Salah satu support paling OP Futaba step 1 movie Futaba. Ini masih salah satu support paling OP sampai sekarang. Meskipun gua bilang support dianya Powernya tinggi gitu. support rasa di PS dia. Powernya tinggi kali. Iya. Cuman ya itulah, mungkin gara-gara itu ulti jadi nerf. Cuman nggak bisa double ulti, nggak anti ini juga nggak bisa nembus pertahanan. Makanya gue bilang Futaba itu yang lain sendiri. Kalau karakter movie lain semuanya bisa nembus pertahanan, kalaupun nggak bisa nembus pertahanan minimal double ulti. Kalau dia lain sendiri. Jadi cuma single gitu. Dianya nggak bisa nembus pertahanan, nggak bisa double ulti. Dia nggak bisa dua-dua. Cuma sebagai gantinya itulah dianya support, efek supportnya GG banget, OP banget, support paling OP. Dan satu lagi yaitu damage-nya tetap tinggi, raw damage-nya tetap tinggi. Jadi meskipun misalnya kena ini, misalnya kena tanker, apa sih efek yang ini buat dia cuma bisa nyerang si tanker doang, apa sih? Semua game adanya namanya efeknya apa sih? Apa sih nama efeknya? Lo punya tanker tunjukin apa? Ini orang bukan player tanker ya? Sekarang tanker udah meta. Udah gak meta ya kan? Ini agro. Kalau misalnya pun kalian kena agro, kemungkinan besar tanker musuh selang agro kena ulti mate. Iya sih. Ya. Saking sakitnya. Tanker killer lah gitu. Ya tanker support plus tanker killer. Iya juga ya. Iya kan? Support plus tanker killer juga ya bisa sebut ya. So ya that's that. Sekarang kita lanjut. Drop review. Gua dua minggu yang lalu atau 3 kayaknya 2 minggu yang lalu gua udah sebutin. Mulai bulan ini tingkat kesulitan alias HP musuh ditingkatkan gila-gilaan, dan untuk difficult 3 kemungkinan nggak bisa return kill. So ya siap ya, nangis. Ya so ya tingkat kesulitan bakalan dinaikkan gila-gilaan. Dan ini dia ada karakter baru untuk ini Troop Shop alias Troop Extant Shop, yaitu Delight Akiraya. Gua udah cek Simon bahwasannya bakalan ada seri baru, yaitu seri Delight. Udah gua cek tadi kan. Ya ini dia seri Delight. Seri Delight yang pertama bakalan rilis yaitu si Akira ini. Ini bakalan gratis, bisa kalian exchange dari Troop Shop. Well, tapi kalian tropnya harus ranking juga supaya bisa sama aja yang cukup banyak untuk bisa nge-trade. So ya, ini dia. Gua belum ada nengok sama sekali efeknya, so mari kita lihat. Oh, kita harus balik ke kata. Korea. And ini ya. Dia tipe space middle. Oke. Berlian sendiri dan yes. Apa tuh? Self trapping lagi. Stat effect self trapping. Self trapping makin rame, makin stres di PPP. Kepasangnya semua karakternya gitu. Sumpah, gua kalau misalnya gua kan udah punya 2 kan. Thor sama SG Tamao. Kalau misalnya band 22 gua kagak ada self trapping. Ini udah wajib dapat. Dapat lah. Gua rank tinggi. Ini gua wajib dapat. Kalau misalnya gua dapat Kauruko ada 4 kok. Di band 2 pun masih ada 2 lepas. Udah lah. Wait. Gua lupa. Ada lagi kayaknya gua satu lagi. Yang belum gua ambil. Udah bisa gua ambil tapi gua lagi baik sama lawan gua, makanya enggak pernah gua ambil. Masih belum gua ambil. Trophy Road. Ini sama kah? Enggak, ini Trophy Road, ini yang event kayak yang ini yang pakai trofi dibuka jalannya. Nanti lo tunjukkan. Lo tahu sih, Pak. Nah, swap trapping. Iya. Punya 5. Mampus kalian dia bisa lepas kalian dari swap trapping. Ini gue main PVP kemarin Triple S nggak ada kepake dia, nggak gue enchant. Gue lagi baik. You know what? Ya di PVP berikutnya aja lah gue enchant dia. Terus sekarang nggak ada. Sekarang gue masih main Tamao sama si Thor. Please dapat Kauruko-nya. Udah auto itu PVP gue bakalan mantep tuh, save trappingnya rame. Ini Brilliance Recovery 3 musuh, nggak ingat aku 3 musuh belakang kalau nggak salah. Habis tuh up and down. Ya ini klimaksnya up and down all aliens. Habis tuh ini klimaksnya kayak third anniversary Hikari gua, lu tau lah. Anti mati, up and down, tapi di sini ada satu lagi bonus, poison. Nah, poison. Semuanya efeknya sama kayak Hikari, cuman kali ini tambah 1 yaitu poison, ya kan? Jarang aku lihat ada karakter tambah poison.
Ya karakter yang pakai poison jarang sih. Kebanyakan sih burn. Banyakin burn sekarang. Cuman sekali kasih poisonnya nggak nanggung masalahnya. Ah. Siapa sih yang terakhir kali dikasih poison nggak inget gua. Aku lihat Berde banyak. Kauruko. Ya Kauruko lagi sih. Nah, emang kayak anak emas sumpah. Kauruko kan emas nggak bohong. Kauruko movie aja kayak sakitnya minta ampun sekali ya ketemu. Cuman ya itu ya. Movie Kauruko itu sakit. Cuman kalau misalnya udah digabung movie Futaba terus movie Kauruko jadi satu monster. Karena Sangka nggak ada ya kan. Kauruko-nya nggak punya. Iya, ya kan. Pasifnya revive satu, habis itu harus reload 100% ini resisten. Brilliant recovery ini brilliant down all enemies. Itu apa Habis ini? itu AP down ke seluruh karakter kita dan 100% brilliant recovery ke diri sendiri. Well, percuma sih punya recovery 100% dan bisa langsung ulti. Cuman kalau misalnya lawan musuh yang bakalan ngilangin ini punya efek yang sama ngilangin brilliance di awal juga sama aja nggak guna. Jadi nggak ya. Jadi sama nol gitu. juga ujung-ujungnya. Which is banyak sih, gue sendiri di tim gue bawa movie Nana sama ini sih, movie Nana sama SG Tamao sih, dua itu sih gue. Kayaknya ada yang lain cuman gak gue bawa sih. Oh. So yeah, there's that. Mari kita balik lagi. Movie bulan ini, drop bulan ini adalah ini tipe dream ya, dream. Which gambar plot itu bukan? Enggak, cloud ya cloud. Plot juga. Dream yang bentar. Apa sih logonya nggak tahu sih gue sebutan. Nah ini yang kayak planet. Ah, Gue kira tuh dark. enggak. Dark mah beda lagi ya kan. Enggak ada sih. Di game ini kan flower aneh-aneh namanya. Namanya. Unik-unik lah. Dream, Bukan nama flower, elemen, ya. moon. Enggak nama apa. Yang elemen cuman win. Iya. Win sama Win, ice, win sama ice. Ini kan ada di dunia nyata. Iya bisa. So ya, by the way untuk kali ini gua nggak jadi heavy hitter sih soalnya dream gua ampas. Yang bagus cuma Nana. So that's that. Dan Nana pun nggak terlalu bagus kayak yang tadi bawa di drop. Dia lebih bagus ke PvP sama. Jadi gimana, Trop? Gua jadi ini aja sih. Gua jadi heavy hitter di ini palingan di dream atau jadi cleaner aja. Oh. So ya. Drop review bulan ini Dream tingkat kesulitan meningkat, HP-nya meningkat drastis, so ya good luck. Untuk bonusnya ini dia, gua ya kalian tengok sendiri kalau kalian main. Itu yang bonus ya. Yang 100%-nya untuk drop review bulan September 100%-nya adalah Set Girl Collection Yachio. Yes, Yachio. Dan ya ini OP. Tangan gua cukup gatel pengen gacha dia. Gacha ada 7.000. Ayo gacha. Emang sih ini bannernya banyak kali diskon. Gacha. Oke, gua salah klik seperti biasa. Yang bawahnya. Sekalian kita nengok efeknya kan. Oke. Nah, diskon 4 kali rate diskon. Banyak diskonnya sih sama banyak bonus ya. Makanya gua sedikit gatel tangan gua. Efeknya Dream Back Special Type 6K 6,1 sih. Recovery set ya, dispel positive effect, berless recovery down all enemies. Ya, ini support yang Bagus sih. setara sama movie Futaba atau malah lebih bagus sih, bagus. Oke, karena dia nggak punya resisten ke seluruh karakter, mungkin gue bakalan support masih lebih bagus movie Futaba. So ya, Ada lagi yang lebih? ya ini bagus sih, dan ini double ulti, so ya. Boleh lah kalau digacha ya kan. Dan fortitude 5 times itu mimpi buruk sih. 2 kali berarti 10. Double ulti kan iya, double ulti multiple CA. Gacha? No. Nunggu Kauruko yang jauh lebih OP 1000 kali jauh OP. Oke, nunggu Kauruko. Jangan yang aneh lu tangan. Dengan beberapa klik. No. Movie Kauruko abis itu birthday Karen sama birthday Juna. Kalau cukup. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak sih. Jangan doang yang aneh-aneh, Simon. Itu selama 1 bulan loh, selama 1 bulan. Ya sih selama 1 bulan ngincar 3 rada kampret juga sih. Terlalu susah, kecuali memang gak ada gacha dari awal gitu. Next event Trophy Road lagi, Trophy Road kelima. Karakter bonus untuk Trophy Road kelima itu yang tadi juga siapa tadi?
Stage Girl Collection Yachio, sama satu lagi Stage Girl Collection, satu lagi Stage Girl Kenapa kau baca-baca yang lain deh? Tanggalnya tuh banyak kali gitu. Baru expect loh bacanya. Baru baca expect loh. Kak itu tuh mah. Aha. Stage Girl. Nah ini ya Stage Girl Collection, siapa sih nama dia lupa? Yuyuko. So ya ini dia tanker sih. Yap, tanker. Apakah meta tanker bakal balik? I don't know. Probably, cuma soalnya ini dia OP banget sih. Like for real. Iya. Ini di like, by the way share di like berikutnya nih si Michiro di like berikutnya. Efeknya? Oh ini ada efek baru nggak tahu apa. Oke. Itu Raw. Itu baru juga. Itu apa lagi? Gue suka asik-asik gitu kan ikonnya. Iya. Oke. So dianya punya 2 efek baru kayaknya itu. So karena gue males translate lagi, belum translate itu efek baru, kita nggak bener-bener tahu aslinya apa. Ya, tunggu rilis aja. Tunggu rilis aja, dan masih jauh lagi. Untuk kalian yang nanya future stage girl berikutnya siapa? Future stage girl berikutnya itulah Ryoko yang pakai bumerang. Lumayan OP, dan dia juga punya efek baru nih, nggak tahu apaan. Kita tunggu aja. Abis Yoyoka future stage girl berikutnya ini future stage girl. Oh enggak pikir future Shiori. Oh SQ Shiori emang belum. Oh my god. Belum tahu. Ya, you know that's it, ntar review Starlight. Udah gak masuk akal. Makin gua tengok makin stres yang efek. Makin susah. Makin pala gua makin puter 7 keleleng terakhir. By the way, Simon tadi nanya trophy road yang mana? Trophy road yang kayak gini. Taunya? Aku kan nggak, aku tahu eventnya yang kayak tahu. gini. Kadang nggak tahu namanya gitu. Simon nggak tahu cuma lupa sih. Trophy road jalan dia kayak jalan-jalan. Ada peta hadiah berbentuk peta kayak gini. Milih kita mau jalan yang mana, so ya deh. Rank 34 telat gue dapetnya nih. Kalau nggak bisa lebih ngepush gue. Mungkin bisa 20-an itu. Enggak. Bisa 20-an. 20-an bisa lah seharusnya. Cuman guanya telat dapat bonus karakternya. So ya. Cuman ini pun udah berjuang. Ya ini pun kalau gua ya nggak di trup sebelumnya nggak mungkin setinggi ini karena trup gua yang baru ini ya mantep banget. Ya I mean gua yang perlunya yang ini. Yang ribet simbol yang silver ini. Oh ya udah. Apa lah. Terlah minum lagi lah. 1,5 jam. Udah end kok, mau apa lagi bahas? Apalagi? Kayaknya anime masterpiece ini tidak jadi dibahas ya. Nanti aja lah. Itu Minggu depan itu subtopik backup. Jaga-jaga kalau misalnya lagi sepi. itu sebenarnya anime masterpiece kalau part jadi panjang banget sebenarnya kalau dibahas secara total. Iya, makanya itu kita bagi lagi. Mungkin bakal jadi 3 part sih aslinya. Entah karena Soalnya part 1 masih sedikit banget kita bahas. Dan itu terburu-buru karena udah 1,5 jam. Dan storage kita penuh di situ. Makanya terpaksa kita end. Ya, bodoh dengan itu. So ya, sekian aja video kali ini, lebih dari 1 jam juga. Dan ya, gue juga gak mau satu-satu yang tersisa di topik list kami yaitu spoiler Layla episode 7, dan gue gak terlalu mau ngasih spoiler. So ya, sekian aja video kali ini. Nggak video sih, sekian aja premier. Ya sekian aja kisu-kisu kali minggu ini lah intinya. Dan Saiman gak nge-fuck, bagus sih, lagi bagus Saiman lagi gak ngeganggu. By the way, ya kayaknya yang video nonton live Dreamy Concert High 3 kayaknya bakalan rada nggak tahu sih ya, bakalan delay apakah, kita tergantung sama Simon nih bakal nge-fuck up-nya apa kagak. Dan jujur aja gue udah nyeting video apa PC gue untuk double output, jadinya kita dua-dua bisa pakai handset. Ya udah gue setting, udah gue tes, udah bagus. Makanya itu gue berharap Simon nggak fuck up-nya, karena gue juga udah ready-in double output audionya, udah gue ready-in, jadinya kita dua-dua bakal pakai handset, gak keganggu pakai speaker, nggak enak. Makanya gue, mari gue cari cara double output audio, jadinya kami dua bakalan bisa sama-sama pakai headset, dan udah bisa. So ya, tapi nggak apa-apa lah. Semoga aja kayaknya nggak sempet sih hari ini. Sempet kah? Coba kau tengah jawab. Jam 5:30 sore. Nggak sih. Itu konser durasi aslinya tuh 1,5 jam. Nggak sampai 1,5 jam. 1 jam 20 menit, kan ada cooldown-nya lagi, ada ending-nya lagi, berarti sekitar 1 jam. Reaction-nya lagi belum? Iya, berarti 1,5 jam juga sih. Iya, udah sama gitu loh. Entah sih, kayaknya gak bakalan banyak bahas sih, itu bakalan banyak nikmati lagu aja kita.
Ya udahlah ini Ya, sekian ya. gitu lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat udah nonton, dan buat kalian yang nonton Premiere ya lebih bagus, terima kasih lagi. Kalau kalian yang nonton Premiere ya juga nggak masalah. Gue pribadi sih kalau nonton Kizu nggak pernah nonton Premiere sih. Paling Nonton One Show-nya nggak pernah Premiere. Kenapa? Karena kan nengok milih topik lebih gampang karena udah ada ininya, udah ada chapter, ada timestamp-nya. So ya, sekarang aja Kizu minggu ini direkam tanggal 2, nggak tahu kapan diupload. Mungkin tanggal 3 atau tanggal 4. So ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Iman, ada kata-kata terakhir. ya buat lo yang mau ngerakit PC, berpikirlah sampai otak lo pecah. Iya sumpah ini bakalan stres banget nih orang yang pengen rakit PC, soalnya bener-bener Ya. pilihannya bener-bener wow. Oke lah, so sekian aja. Dan ya ini Kizu kelima nggak terasa. Apa sih tadi mau ada yang gue sebut tapi lupa. You know what? Ya forget it. Bye.